Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda kelas 4 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, super dahsyat. Raih masa depan dengan bismillah. Anak-anak bunda yang solih dan solihah, insya Allah di semester 1 ini kalian akan belajar PKLH bersama Bunda Yuni dan Bunda Rizka. Sebelum kita memulai materi, yuk sama-sama kita say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ini adalah buku PKLH yang kita gunakan untuk materi PKLH di kelas 4. Langsung saja kita masuk materi yang pertama ya, yang berjudul Sumber Air. Ayo cari tahu manfaat air. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Anak-anak bunda yang soleh dan solihah, Masya Allah, dari ayat ini kita menjadi tahu bahwa Allah lah yang telah menciptakan air dari turunnya air hujan, kemudian menjadi sumber-sumber air di bumi. Nah, itu semua wajib kita syukuri ya teman-teman. Nah, sehingga kita akan bijak dalam menggunakan air. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Hampir seluruh kegiatan sehari-hari makhluk hidup memerlukan air. Air bagi manusia dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai berikut. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 2. Untuk kegiatan di kamar mandi setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, untuk minum. Yang keempat, untuk memasak. 5. Untuk mencuci peralatan makan dan pakaian. 6. Untuk menyiram tanaman. Dan yang terakhir, ketujuh, untuk mencuci kendaraan. Air merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh. Asupan air yang cukup dalam tubuh akan menjaga konsentrasi dalam belajar bagi anak. Jika kita kurang minum dan mengalami dehidrasi, maka tubuh akan terasa lemah dan rentan penyakit. Aktivitas belajar dan bermain kalian itu akan menyebabkan kalian berkeringat. Nah, sehingga air minum berguna untuk mengganti cairan yang telah keluar dari tubuh kalian saat berkeringat. Jadi, Bunda ingin ingatkan, jangan lupa siapkan selalu botol minum di sekitar kalian saat belajar ya. Air yang kita minum harus bersih dan sehat. Agar layak diminum, air bersih perlu diolah terlebih dahulu agar tidak menyebabkan penyakit seperti diare. Untuk air minum, kualitasnya harus memenuhi syarat. Syarat ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 yang telah lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Syarat yang pertama adalah syarat fisik. Maksudnya adalah syarat yang dapat kita amati melalui panca indera kita. Apa saja? Yaitu air bening atau jernih, tidak berbau, tidak berasa atau tawar, tidak memiliki endapan, memiliki suhu ruang. 2. Syarat kimiawi. Air mengandung mineral yang penting bagi tubuh, tidak mengandung logam beracun, dan memiliki pH netral yang mengandung cukup yodium. Syarat mikrobiologi yaitu air bebas dari kuman dan bakteri penyebab penyakit.
Nah, anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, bagaimana cara untuk mendapatkan 3 syarat air bersih dan sehat di atas? Di rumah dapat kita lakukan dengan menyaring air dengan filter air atau dengan merebusnya sampai mendidih hingga kumannya mati. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi PKLH kali ini telah selesai. Setelah menyimak materi, Bunda Yuni mengajak kepada anak-anak Bunda semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia air yang diberikan kepada kita. Bersyukur atas karunia air dapat kita lakukan dengan memilih air yang bersih untuk tubuh kita dan menggunakannya dengan bijak. Cukup sekian materi hari ini. Bunda Yuni mohon maaf lahir dan batin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.